gitu hobi ngemil juga sih dari dulu ya. Iya. Nah itu saya tuh udah nggak hobi ngemil, cuma makan daging doang, nggak makan karbo, tetap gendut dulu. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Hai. Guys, jadi kali ini kita lagi mau jawab Q&A yang kemarin karena jadi Mami kemarin sempat bikinin Q&A di story, jadi udah dimasukin ke sana. Jadi dari semua sekian pertanyaan yang masuk, Mami rangkum gitu. Jadi ada beberapa yang sama-sama. Nanti kita ambil aja salah satu yang pertanyaannya itu sama. Oke guys, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Let's go. Pertanyaan yang pertama. Mami, Dedi badan gede memang sejak dari dulu atau dari kurus menjadi besar? Jadi kalau dari dulu kayaknya emang udah ada bakat gemuk kali ya? Iya, tapi dulu memang nggak gemuk banget ya Iya. waktu zaman kuliah. Semenjak merit Iya. makin besar gitu. Berapa bulan Ci dietnya dan turun berapa kilo? Pertanyaan dari Natali Shalomita. Ya, dari bulan Februari akhir lah ya baru mulai. Iya, Sampai Februari akhir. sekarang. Kemarin itu kan aku bikin videonya itu sampai bulan apa ya, September ya. Itu Iya. 43 kilo turunnya. Ya, Sekarang sekarang udah udah berapa? 69 sekarang. Wow, 69 kilo. Apa alasan Dedi memutuskan diet dan apa motivasi yang Dedi pegang sampai bisa berhasil diet? Ya karena memang dulu dari almarhum bapak saya sempat pesan juga ke saya kalau untuk suruh kurusin badan ya. Terus dia itu juga ya melihat almarhum bapak saya dulu juga waktu sakitnya kan saya yang temenin berobat. Jadi saya tahu banget lah gitu loh kondisinya almarhum bapak saya dulu gimana waktu sakit. Jadi ya semenjak itu dan saya melihatnya begitu, yaitu saya juga melihat anak-anak masih kecil-kecil, ya kita dan saya udah mulai berumur juga, ya udah mulai mawas sendiri lah, udah harus mulai sadar lah gitu loh. Jadi yang mulai mau hidup sehat gitu, mulai mau kurusin badan gitu loh. Karena dulu juga pernah tes darah, hasil tes darahnya dulu juga kalau nggak salah ada yang namanya fungsi hati ya, SGOT, SGPT ya, kalau nggak salah itu fatty liver gitu, jadi itu cukup bahaya juga gitu. Jadi ya semenjak itu ya udah mulai deh gitu, mulai diet deh, kayak mau mulai hidup sehat sih, tapi itu sih. Dedi dietnya cut karbo atau gimana? Proses per minggu turun berapa kilo? Dari dulu sebenarnya udah cut karbo sih, cuman dulu cut karbo juga gemuk-gemuk aja kan. Iya. Sebenarnya bukan masalah cut karbonya, saya udah coba berbagai macam cara. Menurut saya ya ini saya sih pengalaman pribadi ya, tapi saya bilang sih ya paling benar itu hitung kalori sih, kalori counting sih. Caranya gimana tuh? Kalori counting itu ya intinya gini, apa yang kalori yang keluar dengan kalori yang masuk, ya kalori yang masuk harus lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar. Jadi ya kita atur sendiri. Kalau nggak salah kan laki-laki itu sehari itu kan kira-kira bakar 2.200 sampai 2.500 kalori kan gitu loh. Nah ya kita hitung aja kita satu hari itu makan apa aja gitu loh. Ya makannya dijaga gitu loh. Ya, kita harus tahu kita makan pagi breakfast apa, lunchnya apa, dinnernya apa, kalori yang masuk berapa, ya itu gitu loh. Ini ada pertanyaan juga sih guys. Apa jangan-jangan operasi sedot lemak? Maaf, tapi Kenneth Kenzo bukan fitnah. Hehehe, tebak aja siapa tahu bener. Enggak ada. Enggak ya guys? Sebab lemak gitu enggak ada. Intermittent fasting pertama kali. Intermittent fasting sebenarnya pertama kali ajarin sih kakak saya ya sebenarnya ya. Dia yang duluan intermittent fasting dan minum cuka apel. Nah kemudian saya ngikutin kakak saya juga sih gitu loh. Dan dia yang ngajarin saya, dari situ saya mulai ikutin dia gitu. Yang pertama kali ya itu intermittent fasting sih sebenarnya kayak puasa makan ya gitu loh. Itu kayak kita misalnya boleh makan, kalau nggak salah kan ada 18/6 ya metodenya, jadi itu kayak 18 jam kita puasa. 16/8 16/8 ya, mungkin kebalik deh, 16/8 ya. 16/8 16/8 ya itu jadi 16 jam kita puasa ya 8 jam kita boleh makan gitu, kayak gitu sih. Tapi ya makannya juga ya jangan sembarangan juga gitu loh. Intermittent fasting ya tapi pas window lagi makannya ya makannya juga buah aja sih gitu. Nah guys, jadi Mami, kalau dari Mami yang lihat gitu ya, dietnya Dedi ini makannya itu kayak gini guys.
awal-awal yang pas intermittent fasting itu, Dedi tuh makannya itu jam 1 siang, terus ketemunya lagi besokannya jam 1 siang lagi. Terus sempat diubah juga sore, jam 6 sore ke jam 6 sore lagi besokannya gitu. Itu sih yang paling signifikan bikin beratnya tuh turun gitu. Dan makannya cuma apel. Dan makannya iya, itu apel makannya buah. itu cuma apel karena sebenarnya sih disaraninnya sih ya harusnya sih mungkin lebih sehatnya mungkin yang 4 sehat 5 sempurna kali ya guys gitu. Tapi maksudnya Dedi lebih pilih kayak sayur-sayuran karena diet sebelumnya itu Dedi tuh pernah makan daging gitu ya, tapi nggak turun gitu. Jadi makin gemuk ya. Makin gemuk. Jadi semua pada bilang nggak apa-apa, nggak makan nasi, yang penting makan daging. Protein, tapi karena nggak tahu mungkin di tubuh kamu nggak pas gitu kali ya metode itu, jadinya makin gede gitu. Jadi tiap hari makannya dagingan gitu kan ya. Enggak, mungkin lebih tepatnya gini ya, karena daging itu kan mengandung kalori yang sangat tinggi kan gitu. Iya. Karena daging itu sebenarnya kalori itu tinggi sekali, mau ayam mau sapi itu kalorinya tinggi sekali gitu loh. Jadi dulu nggak makan karbo, makan daging aja, makan protein, orang bilang nggak apa-apa. Buktinya gemuk-gemuknya makin gemuk malah iya. Jadi tuh makanya akhirnya kenapa Dedi pilih sayur-sayuran tok gitu kan, benar-benar karbo gitu, terus kurangin gorengan juga. Kurangin gorengan. Oh, saya lebih tepatnya fat juga itu pengaruh banget. Jadi kadang orang bilang oh mendingan makan apa sayur-sayuran atau apa, atau mungkin makan tahu atau tempe atau gado-gado. Iya, memang sayurnya sehat, cuman kan dari bumbu kacang sehat, tapi kan kacangnya digoreng. Goreng itu kan mengandung lemaknya, itu kan dia kayak nyerap minyak kan. Nah, itu yang kalori itu tinggi sekali dan itu mengandung fat. Apalagi metodenya? Water fasting. Pernah juga coba water fasting. Yaitu kalau water fasting sih puasa benar nggak makan, cuma minum air putih aja. Tapi water fasting itu nggak bisa langsung dilakukan sama semua orang juga ya, kita mesti lihat kondisi badan juga. Karena itu kan benar-benar nggak makan sama sekali kan gitu. Dan saya juga sebenarnya juga awal-awalnya juga coba water fasting juga karena baca Google juga sih gitu. Dan di situ ya water fasting itu cuma dianjurkan itu hanya boleh maksimum 3 hari, dan itu juga lebih aman untuk orang yang gemuk ya gitu. Karena kalau orang gemuk kan kalau dia nggak makan sama sekali kan ada lemak di dalam tubuhnya itu, nah itu yang digunakan oleh tubuh kita tuh sebagai pengganti makanan gitu. Gitu. Tapi itu pun juga nggak bisa langsung ya, itu juga bertahap juga sih, latihan juga. Saya sih juga untuk lebih jelasnya juga baiknya mungkin teman-teman Google sih ya, saya juga belajar dari Google sih waktu itu. Iya, atau enggak boleh ke dokter gitu loh untuk lebih jelasnya. Kalau saya sih cuma baca Google aja waktu itu sih gitu. Terus pertanyaan berikutnya, berat badan Dedi pernah stuck nggak? Terus kalau stuck boleh makan banyak nggak? Pernah. Itu gimana? Di 80 kilo tuh stuck waktu itu. Mau turunin ke 79 aja susahnya minta ampun. Sempat putus asa. Sempat mikir aduh udah deh 80 aja, udah deh cukup deh, udah nggak bisa turun lagi nih. Tapi ya akhirnya saya coba dengan olahraga ya. Akhirnya saya kombinasikan olahraga karena waktu itu saya nggak olahraga sama sekali, cuma berdiet makan doang. Iya. Memang sebenarnya utama. Ya, iya, tapi utama itu olahraga sebenarnya. Utama lemes. Iya, utama itu sebenarnya dari makanan memang. Makanan tuh paling utama. Iya. Gue 90-an juga pernah stuck, cuman ya itu mulai water fasting baru mulai turun lagi. Terus kalau stuck katanya boleh makan banyak nggak? Ya enggak lah, kayak harus disiplin. Gitu ya. Ya, jadi tetap di apa sih namanya? Kamu bantu olahraga. Bantu olahraga ya? Waktu itu. Dedi waktu diet pernah nggak timbul mah? Saya diet jadi timbul mah, padahal nggak apa-apa mah. Saya sih memang nggak pernah ada mah dari dulu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi mau diet terus ada sakit mah, lebih baik sih konsultasi ke dokter ya, sih. Betul. Karena ini maksudnya kebetulan Dedi kan nggak ada masalah pencernaan, jadinya makanya berani ambil metode ini gitu guys. Terus tersiksa nggak waktu Dedi lagi diet? Ya iya Pak. Awal-awal ya iya, cuman lama-lama ya biasa. Itu sampai gemeteran, lemas, sampai kayak mau pingsan juga pernah. Udah itu olahraga juga ditambah porsinya sampai mau pingsan juga pernah ya ada lah begitu. Cuman ya adaptasi, semuanya harus adaptasi sih, latihan dan adaptasi. Dietnya konsisten dan nggak tergoda sama makanan-makanan berat lagi. Ada juga yang nanya, Dedi selama diet ini pernah bolong nggak tiba-tiba di tengah-tengah diet makan Indomie atau Padang dan lain-lain? Kalau Indomie atau Padang sih enggak.
juga. Padahal pecinta Indomie guys, Ya. kalau makan 2, Indominya telurnya 2. Ya, Padang juga doyan. Dulu mah Jeroan. wah juga doyan. Paling suka. Paling suka. Ya dulu sih, saya sih memang demen makan ya, hobi makan. Jadi semua makan juga rata-rata demen sih. Jadi gimana tuh caranya biar konsisten? Ya disiplin. Harus sih, godaan pasti banyak. Ya harus disiplin. Ketika Dedi lagi diet, anggota keluarga sedang makan, pernah nggak mencoba makan sedikit atau hilaf? Ya pernah lah. Pernah ya? Pernah. Cobain ya, sesendok. Cobain lah, kayak kalau ditawarin apa gimana kan ya nggak enak juga nolaknya kan gitu loh. Cuman ya tetap harus jaga porsinya gitu loh. Ya boleh, cuman ya jangan berlebihan juga. Terus cara menghandle buat tidak tergoda makanan yang digoreng, kan itu musuh waktu diet. Perjuangannya guys. Iya, mungkin lebih tepatnya gitu, karena sayang ya, karena kita mikir waduh udah turun segini nih gitu loh, kayaknya kalau makan goreng-gorengan tuh nanti naik lagi, jadi kita sayang sendiri sih sebenarnya sih gitu sih. Jadi kayak apa ya, jadi kayak Naluri. timbul naluri kayak dalam hati tuh, aduh nanti makan begini tapi nanti jadi naik lagi, aduh jangan deh, mendingan. Jadi kita ada rasa itu sendiri, nanti akan muncul, rasa itu akan muncul ya. Kalau saya sih merasa begitu ya gitu. Ini sekarang kita masuk ke section makanan. Kita bahas ini setelah Dedi di 80 kg ya guys. Jadi bukan pas lagi buat metode intermittent tadi gitu. Intermittent mah Dedi makannya cuma nggak ada jadwal makan lah, istilahnya makannya jadwalnya ya sehari itu sekali, di jam 1 ketemu jam 1 sama sore waktu itu Jam 6 sampai jam 6 sore ke jam 6 sore itu pertama kali buat nurunin bobot, karena itu pengaruh banget guys, Ya. itu signifikan karena Intinya gini, sorry, kalau waktu kita lagi gemuk-gemuknya turunin itu lebih cepat. iya. Tapi kalau udah mulai kayak saya posisi sekarang nih, apalagi saya udah 69 nih, ini mau nurunin ini agak berat ya. agak berat gitu. Cuman ya memang bisa, bukannya nggak bisa gitu. Bisa, cuman ya memang ya harus butuh usaha lebih lah, ekstra lah gitu. Nah, yang sekarang kita akan bahas ini adalah berat setelah di 80 kg guys. Nah, kasih tahu jadwal makan dan makanan apa aja yang dimakan dong, Mam. Gitu. Nah, coba dari pagi, Ya siang, kalau malam. sekarang sih pagi makan buah, makan Buahnya pepaya, apa aja? pepaya sama kiwi. Kenapa sih maunya pepaya sama kiwi? Ya karena tinggi serat aja. Karena itu salah satu yang bisa ngilangin lemak, ya mesti makan yang tinggi serat dan rendah lemak ya. Ya, itu jam berapa? Ya, jam 9 lah ya, kurang lebih lah. Jam 9 pagi deh. Siang jam berapa? Kadang kalau siang sih nggak tentu ya, kadang bisa jam 1, jam 2 sih sekarang sih. Terus siangnya makan apa? Siangnya sih kadang ya makan buah naga, kadang makan tomat cherry, kadang makan kangkung juga dikukus ya. Makan sayuran juga dikukus atau rebus gitu, jangan yang ditumis-tumis atau apa juga, karena kan minyaknya kan ini mengandung minyak juga. Kadang nanas, salad. Ya salad. Malam ya makan pepaya lagi, kadang makan nanas, diganti-ganti aja sih. Kadang jeruk sangkis, seperti itu aja. Nah, ini ada yang nanya juga nih, mau nanya Mommy, Dedinya Kenneth Kenzo makan nasi atau enggak ya? Dan apa diganti jadi pakai kentang? Enggak ya? Enggak makan Nggak karbo makan guys. nasi, nggak makan kentang. Dan ada juga sih yang nanya, diganti umbi-umbian enggak gitu? Enggak. Enggak, ya enggak guys. Protein dan karbo sama sekali enggak makan. Protein sih makan ya. Makan kok, Makan kadang-kadang masih makan. Makan proteinnya itu Dedi ambilnya enggak dari daging, tapi dari Tahu biasanya. tahu sama tempe dikukus. Iya. Tapi weekend kan kadang-kadang masih makan Ya, daging. itu nanti sesi cheating day. Vegetariannya makan olahan daging ya, Mams? Enggak, Dedi nggak Enggak. makan daging ya guys. Terus Dedi belum. Oh, saya lebih pilih even vegetarian gitu, nggak makan daging, tapi saya nggak pilih yang processed food ya. Iya. Ya, karena kan makan makanan vegetarian, ya ini sih saya pribadi ya, ini sih pilihan pribadi aja masing-masing. Kalau saya sih lebih pilih makanan yang bentuknya itu real gitu loh. Ya kalau sayurnya sayur, kangkung ya kangkung, tahu ya tahu gitu loh. Atau tempe ya tempe gitu loh. Tapi bukan kayak, kita kan tahu ada beberapa makan vegetarian yang kayak daging, tapi sebenarnya dibikin dari jamur atau dari tempe atau dari kacang kedelai gitu kan, yang bentuknya mirip daging. Ya saya nggak makan yang kayak gitu-gitu. Saya mendingan makan makanan yang lebih bentuknya itu lebih real, lebih alami sih, itu sih. Nih, Mam, untuk dietnya Dedi makanannya apa aja ya, Mam, dan makanan apa yang dilarang? Ya kalau dilarang sih sebenarnya sih nggak ada yang dilarang ya, kalau makanan sih semua juga boleh makan, cuman ya
jaga porsinya aja. Cuman kan kalau pantangan itu kan lebih kepada kayak prinsip pribadi ya gitu, masing-masing kan berbeda-beda. Kalau saya sih yang saya pantang sih mie ya, Mie ya? mie, bakmi sih, Ya. bakmi. Bakmi itu ngaruh banget bikin Ngaruh. perut buncit. Ya, karena bakmi itu salah satu makanan tuh yang paling sulit dicerna ya oleh tubuh sih. Nah, padahal Karena dulu doyan banget bakmi. Waduh. Waduh. kalau makan bakmi dulu Dedi ya, Porsi jumbo selalu. porsi jumbo, dagingnya minta ya lebih. Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Dedi olahraganya selain berenang, apalagi? Berenang sih, Berenang aja ya. berenang aja. Ada guru olahraga atau guru dietnya enggak? Enggak, Enggak ada. baca dari Google semuanya, belajar sendiri. Diet karbo kah atau ini udah ya. Nah, durasi olahraganya? Kalau Ya. dulu saya pertama kali berenang itu saya mulai dari setengah jam dulu pertama kali. Dari setengah jam baru pelan-pelan ya bertahap ke 1 jam. Tapi 1 jam itu benar berenang ya gitu, bukannya kita main-main air gitu, benar berenang gitu loh. Dan itu dari situ ya baru mulai dinaikin lagi ke 1,5 jam, terus naik lagi ke 2 jam. Ya kenapa bisa naikin porsi latihan itu juga karena ya ada hubungannya dengan tadi sempat berat badan, sempat stuck juga gitu loh. Akhirnya ya porsi latihannya ditambah gitu loh. Sampai akhirnya dari 2 jam ke 2,5 jam, sekarang saya berenang kurang lebih hampir 3 jam lah. Tapi bukan berarti 3 jam nggak berhenti ya, tetap 3 jam pun saya tetap 1 jam, habis 1 jam istirahat sebentar, terus udah itu 1 jam lagi istirahat sebentar, dari berapa jam lagi gitu. Iya. Sampai Mami sampai bilang udah cukup, maksudnya nggak usah kayak kebanyakan juga, takut lemas gitu sih guys sebenarnya. Terus apakah Dedi sering nge-gym, dan kalau memang dibantu sama nge-gym itu dikasih mentornya nggak, Mam? Soalnya mentor dari gym juga sangat ngaruh kayaknya. Saya masih berenang aja sih, karena berenang itu karena sekarang yang saya incar bukannya lebih kayak ngebentuk otot ya, cuman saya lebih mau ngilangin lemak sih sebenarnya. Ya sebenarnya yang bisa ngepangkas lemak itu kan kardio kan. Sebenarnya kardio itu kan kayak lari termasuk kardio, cross trainer termasuk kardio, berenang juga sebenarnya termasuk kardio. Yang penting tadi berenangnya yang kalau nggak salah kardio itu bisa dikatakan kardio itu minimum tuh harus sejam. Gitu. Ya, jadi sejam nonstop itu baru bisa dikatakan kardio. Gitu. Jadi saya berenang sekarang kan 3 jam ya. Makanya itu udah proses kardio gitu sebenarnya gitu. Cuman ya kenapa saya pilih berenang ya mungkin karena berenang kan lebih nggak terlalu lebih nggak less stressful lah ke badan gitu loh. Jadi nggak terlalu ngebebani badan gitu loh. Terus ini ada pertanyaan dari Robi Pimen. Wah, kalau dari pola makan, Dedi ada aturan sendiri nggak? Tadi udah dijawab ya guys. Terus untuk jam tidurnya gimana? Normalkah atau ada tambahan waktu mungkin? Kalau jam tidur sih tidur ya rata-rata 7 sampai 8 jam lah ya. Iya. 7 sampai 8 Sebelumnya jam. itu Dedi tuh kalau tidur itu pasti di jam 12 malam guys. Sekarang itu maju jadi 9 malam. Iya, jam 9, Di jam 10 malam lah. Jam 9 sampai 10 malam. Karena mungkin capek karena olahraga ya. Iya, tapi kalau kayak gini siangnya atau sorenya nggak ngantuk. Biasa dulu kan kadang kita suka ngerasain ya kalau habis makan suka ngantuk. Iya kan? Dulu saya juga gitu, apalagi habis makan padang, makan apa suka ngantuk. Sekarang sih udah enggak sama. ya mungkin secara kedokterannya mungkin ada hubungannya sama gula darah. Iya. Ya, gitu. Karena saya juga bukan expert ya, cuman setahu saya katanya kalau orang habis makan ngantuk itu biasanya katanya gula darahnya agak tinggi, katanya sih gitu. Tapi ya sekali lagi saya bukan expert ya, ini sih cuma pengetahuan yang saya ketahui aja. Oke, sekarang pertanyaan seputar cheating day. Pertanyaan dari Setjo Diningrat. Protein and karbo sama sekali nggak makan. Cheat day berapa kali seminggu? Sebenarnya bukannya protein dan karbo sama sekali nggak makan ya. Ya kalau lagi cheat day ya ada lah gitu. Proteinnya udah pasti makan kalau lagi cheat day. Gitu. Dan itu ya makan gitu. Ada daging. Daging ikan, ikan makan. Perlu lah ya kan. Perlu cheat kayak day. karena karbo itu kan bentuknya macam-macam ya. Roti juga karbo gitu. Cuma kan kadang-kadang kalau kita lagi ada acara kan ya nggak mungkin nggak makan sama sekali juga kan gitu. Ya pasti ada makannya juga kan. Gitu. Cuman ya diatur porsinya gitu. Dalam seminggu Dedi ada cheating day nggak? Kalau ya berapa hari? Sekali lah. Sekali ya? Maksimum 2 kali. Maksimum 2 kali. Waktu diet minum teh diet gitu atau enggak? Kalau teh diet ya enggak.
teh diet enggak. Jadi minumnya itu minum Teh kalau hijau. teh hijau, tapi itu dari dulu selalu. Itu mah dari minum dulu, teh dari hijau. zamannya gemuk juga. Karena memang Emang hobi penggemar teh. green tea, guys. Green tea lebih tepatnya. Lalu Oh, tehnya juga nggak manis ya. Memang saya nggak Ya. suka teh manis juga. jadi selama diet minumnya selalu air hangat atau air dingin juga? Air dingin minum. Air dingin minumnya. Jadi masih suka minum kopi atau coklat gitu nggak pada saat diet? Kopi jarang ya, karena memang saya nggak terlalu demen kopi Ya, sih. jadi nggak suka Kalau kopi. coklat sih enggak. Mm-mm. Terus juga kemarin ada yang nanya minum susu sapi nggak? Gitu. Nggak, minum susu sapi. guys. Kak Dedi mengkonsumsi obat diet mau itu Dedi tuh sebelumnya itu ya yang 4 tahun apa 5 tahun lalu pernah kayak dikasih beli suplemen apa sih kayak obat diet atau suplemen lah Suplemen lah, diet. katanya, lebih tepatnya gini waktu itu. Suplemen tuh bilang katanya, ada beberapa orang tuh yang makan banyak tapi nggak bisa gemuk karena katanya metabolismenya beda katanya. Nah ini dulu saya ditawarin itu tuh, pokoknya kayak paket gitulah, bilangnya kata, ini kalau kita minum obatnya dalam waktu berapa bulan, ini metabolisme kita dirubah jadi seperti itu, jadi kita makan berapa banyak pun nggak akan gemuk lagi katanya, jadi kita makan bebas tapi akan tetap kurus katanya. Buktinya enggak. Malah sampai beli berapa paket ya waktu itu ya. satu Nggak. paket. Nggak, kita pernah sampai beli 2 kali atau 3 kali gitu loh, tapi nggak turunnya efek. 4 kilo, naiknya 10 kilo. Iya. Jadi kita punya mindsetnya tuh, jadi punya mindset, jadi makan apapun boleh. Ya karena dibilangnya begitu Iya, kan waktu jadi itu boleh. kan. Jadi obat ini pokoknya membuat metabolismenya tuh lancar. Katanya pokoknya diet gampang deh, pokoknya Iya, bebas diet mau makan gampang bebas. gitu. Jadi makan apa bebas gitu ya. Bebasnya tetap sih, maksudnya nggak boleh makan karbo waktu itu dibilangin. Jadi sempat tuh turun 4 kilo. Habis itu kan jadi setelah 4 kilo stuck, terus kayak stres gitu kan, maksudnya jadinya makan lagi terus naik gitu, jadinya ya Padahal udah, makannya kayak masih nggak makan karbo ya itu ya. iya. Nah itu Jadi makan daging nambah, doang. makin gemuk setelah habis minum obat itu gitu. Jadi Iya. nggak percaya lagi sama yang namanya suplemen, Yes. sama susu diet. Kayak susu diet mungkin ada yang bilang ngebantu buat nahan lapar gitu kan ya, tapi balik lagi semua sih sebenarnya dari motivasi dalam diri Iya. sih gitu. Itu yang paling ngaruh di Dedi ya, maksudnya emang dari kemauannya sendiri gitu. Ya kalau saya sih, tidak mendiskreditkan produk apapun ya. Itu balik lagi ke urusan pribadi masing-masing. Cuman kalau saya, karena saya sudah ada pengalaman kayak minum suplemen, minum apa, dan berdasarkan pengalaman itulah menurut saya, ya kalau itu sih kurang gitu Ngaruh ya? maksudnya berpengaruh sih di saya, maka akhirnya saya coba dengan cara saya sendiri gitu. Ya, Mungkin setiap orang mungkin beda-beda Ya, juga kali ya. mungkin gitu. kalau orang yang berhasil minum suplemen, kalau Ya. dulu mungkin minum suplemen, kalau orangnya juga termotivasi bener-bener ngikutin, mungkin berhasil Ya, gitu kan. Soalnya ya. juga banyak juga yang berhasil Ya. gitu sih. Oke, berikutnya hambatan Dedi dalam menjalankan program diet. Hambatannya ya godaan, udah itu ya kadang rasa kepingin, Terus ya sempat stuck itu Sempet juga. stuck, nah itu agak tuh, kita sempet- motivasi langsung kayak. sempat stuck itu salah satu yang paling menghambat. Iya. Karena karena saya berpikir, aduh udah stuck nih, ya udahlah, berarti udah segini aja deh, udah deh gitu. Iya, sempat sih Dedi Ya bilang itu gitu. beberapa kali tuh, Iya. Jadi bilang maksudnya udah deh kayaknya udah cukup kali ya ya kita sebagai istri gitu ya, jadi kayak memotivasi, oh ya udah nggak apa-apa, memang kalau emang nggak turun yang penting melakukan yang terbaik, jangan istilahnya udah sempet stuck terus jadi kayak makan banyak gitu, jadi Iya. kayak frustasi gitu. Jadi kalau memang sempat stuck, coba diatur gimana, tambahin olahraga atau apa biar kita tetap termotivasi sih gitu Iya. guys. Karena stucknya dulu sempat lama kayak nggak turun gitu, gimana ya caranya gitu kan. Akhirnya ya sempat diajarin, diacak makannya, Iya. tambahin makannya. Ada yang sempat maksudnya makannya ya udah nggak apa-apa, coba dijadiin cheating day aja gitu. Awalnya sempat dibilang gitu ya, Iya. tapi akhirnya Orang nggak bilang mau. istilahnya dikacauin lah katanya Iya, pola dikacauin makannya. metabolismenya gitu. Tapi enggak, akhirnya saya nggak pilih itu sih. Jadi pakai olahraga gitu. Ya pakai olahraga sih, ya itu porsinya ditambah tadi, Hmm. porsi latihannya ditambah. Selanjutnya cara ngalihin ngemil malam hari. Memang nggak gitu hobi ngemil juga sih dari dulu ya. Ya, Nah itu saya tuh udah nggak hobi ngemil, cuma makan daging doang, nggak makan karbo, tetap gendut dulu. Iya kan? Yang selanjutnya nih, cara gimana sih cara mempertahankan tubuh agar tidak cepat melar lagi? Ya itu ya, kalau saya bilang mungkin kalau supaya untuk jaga supaya tubuh itu tidak melar lagi, ya mungkin makanya prosesnya harus alami.
gitu. Karena saya percaya sesuatu yang melalui proses alami atau istilahnya proses organik ya, itu mungkin lebih apa ya istilahnya, mungkin lebih tahan lama, sustainable mungkin ya, mungkin lebih sustain gitu, lebih sustain ya, lebih jangka panjang iya gitu iya mungkin itu kali kata-katanya ya. Karena itu kan kita alami kan, semua dari makanan, dari olahraga, makanan pun alami gitu, bukannya yang dari suntik atau obat atau apapun gitu ya. Ini sih balik lagi ke kepercayaan saya sendiri ya, pribadi ya gitu loh. Kalau saya sih percayanya seperti itu gitu loh. Oke, lalu ini adalah pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk yang lagi berjuang diet, apa pesan-pesan? Apa ya? Ya pesannya ya tetap berusaha, jangan patah semangat, ya kuncinya disiplin, konsisten ya betul ya, jaga godaan, tahan hawa nafsu. Nah hawa nafsu maksudnya hawa nafsu untuk makan yang kayak gimana gitu ya, yang saya nggak bilang kalau misalnya nggak boleh makan ya, semua boleh makan sih, mau makan coklat boleh, goreng-goreng boleh, cuman ya diatur porsinya gitu loh. Dalam maksudnya tuh kayak saya masih makan goreng kadang-kadang, cuman ya itu pas di cheat day gitu, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan itu pun nah kadang gini ya, orang kadang begitu udah mulai turun baru udah waktunya buka puasa atau cheat day, wah orang pada biasanya yang saya tahu sih hajar ya, hajar dalam arti wah udah deh hajar deh, makan ini makan itu makan ini makan itu. Nah itu kadang-kadang tuh itu salah satu faktor tuh yang jadi bikin naik lagi beratnya gitu loh. Di cheat day boleh, cuman ya diatur porsinya. Sekian dulu untuk tanya jawabnya sama Dedi. Thank you Dedi udah meluangkan waktu. Semoga buat teman-teman yang lagi diet, lagi berjuang pasti bisa, karena Dedi itu mami juga nggak percaya bisa turun guys, beneran deh. Mikir udah hopeless gitu loh, udah bertahun-tahun, bayangin kita married udah 8 tahun tapi mami udah ngomong berkali-kali gitu ya, tetap nggak bisa. Akhirnya dengan kemauan sendiri itu bisa. Jadi pasti kalau ada kemauan dan usaha itu pasti bisa guys gitu. Jadi jangan patah semangat, konsisten, disiplin, Tahan godaan. tahan godaan. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe and like. See you on the next vlog. Bye. Bye.